dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduka Maharaja, Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Halo Sob, Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan baik selalu ya, dan selalu semangat dalam menjalani hari-harinya Sob. Oh iya Sob, kita lanjutin pembahasannya kemarin ya. Seperti biasa, untuk sobat-sobat gue yang tertinggal video sebelumnya, sobat bisa scroll ke bawah untuk menonton video sebelumnya ya, agar cerita kita menyambung hingga video ini. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton dan setia pada kami. Tanpa basa-basi lagi, mari sob, kita lanjutin pembahasannya setelah yang satu ini. You have one shot on stage, what you got to play, generic drops for days. Kesenjangan antara pendapat orang Sunda dengan fakta sejarah seperti yang diungkapkan di atas mudah dijajagi sob. Pangeran Wasangkerta, penanggung jawab penyusunan sejarah Nusantara, menganggap bahwa Toko Prabu Wangi adalah Maharaja Linggabuana yang gugur di Bubat. Sedangkan penggantinya atau silihnya bukan Sri Baduka, melainkan Niskala Wastu Kencana atau kakek dari Sri Baduka, yang menurut naskah Wastu Kencana yang disebut juga Prabu Wangsi Suta. Dengan demikian, seperti diutarakan Amir Sutarga pada tahun 1965, Sri Baduka itu dianggap sebagai silih atau pengganti Prabu Wangi Wastu Kencana. Oleh Pangeran Wasangkerta disebut Prabu Wangi Suta atau silih. Dalam pengertian kekuasaan ini oleh para pujangga babat yang kemudian ditanggapi sebagai pergantian generasi langsung dari ayah kepada anak, sehingga Prabu Siliwangi dianggap putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana, menjadi Himbar Buana yang berarti menerangi alam. Prabu Taji Malela pernah berkata, "Insun medal insun madangan." Artinya aku dilahirkan, aku menerangi. Sumedang dan larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingannya. Ratu Pucuk Umun Sumedang keturunan Prabu Gajah Agung menikah dengan Pangeran Kusuma Dinata atau Pangeran Santri Putra, Pangeran Pamelekaran atau Pangeran Muhammad, sahabat dari Sunan Gunung Jati, ibu Pangeran Santri Ratu Martasari atau Nyimas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Dari pernikahan itu lahir Prabu Gesan Ulun yang memerintah Sumedang Larang pada tahun 1578 sampai 1610 Masehi, bersamaan dengan berakhirnya Pakuan Pajajaran pada tahun 1579 Masehi. Menerima mahkota emas, namun ditolak oleh Prabu Siliwangi. Tetapi kerajaan Sumedang Larang masih boleh menjadi penerus kerajaan Pajajaran, seperti diantaranya menangkap ikan, berburu, memelihara saluran air, bekerja di ladang atau di Serang Agung, ladang kerajaan yang hasil padinya diperuntukkan bagi upacara resmi. Dalam Kropak 630 disebutkan Wangtani Bakti di Wado atau petani tunduk kepada Wado. Wado atau Watwa ialah prajurit kerajaan yang memimpin Calagara. Sistem dasa dan Calagara ini diteruskan berlanjut setelah zaman kerajaan Belanda yang di negaranya tidak mengenal sistem semacam ini memanfaatkan untuk rodi. Bentuk dasa diubah menjadi Herendiensten atau bekerja di tanah milik penguasa atau pembesar. Calagara diubah menjadi Algemenendiensten atau biasa disebut dengan dinas umum atau juga Kampung Diensten, dinas kampung yang menyangkut kepentingan umum seperti pemeliharaan saluran air, jalan, rumah jada, dan keamanan. Jenis pertama dilakukan tanpa imbalan apa-apa, sedangkan jenis kedua dilakukan dengan imbalan dan makan. Free Angel Stelsel dan Kultur Stelsel. Yang keduanya berupa sistem tanam paksa, memanfaatkan tradisi pajak tenaga ini. Dalam akhir abad ke-19, bentuknya berubah menjadi lakon gawe dan berlaku untuk tingkat desa. Karena bersifat pajak, ada sanksi untuk mereka yang melalaikannya. Dari sinilah orang Sunda mempunyai peribahasa Uraga tambah kadengda atau bekerja sekedar untuk menghindari hukuman atau denda. Ini saja yang bisa gue sampaikan ya sob. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Untuk part 3-nya gue lanjut besok ya sob. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, sampai bertemu di next video.